Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zaini dari Prodi IAT. Di sini saya akan membahas sedikit tentang tokoh filsuf Islam yaitu Al-Farabi. Nama lengkap Abu Nasr bin Muhammad bin Tarhan bin Uzlaq Al-Farab. Ia lahir pada tahun 870 Masehi di Wasit, suatu desa di Farab. Ia lebih dikenal dengan nama Al-Farabius. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya adalah orang Turki asli. Oleh sebab itu, ia terkadang dikatakan keturunan Persia dan terkadang disebut keturunan Turki. Akan tetapi, sesuai ajaran Islam yang mengajarkan keturunan sesuai pada pihak ayah, maka lebih tepatnya ia disebut keturunan Persia. Di usianya 40 tahun, ia pergi ke Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia di kala itu. Ia belajar kaidah-kaidah bahasa Arab dan ilmu pengetahuan dunia dan bahasa Arab kepada Abu Bakar As-Sarraj dan belajar logika dan filsafat. Selama di Baghdad, ia banyak menggunakan waktunya untuk berdiskusi dan mengajar, mengarang dan mengalas buku-buku filsafat. Kemudian pada tahun 945 Masehi, ia pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Syarif ad-Daulah al-Hamdani, Sultan dinasti Hamdani di Aleppo. Sultan dinasti Hamdani di Aleppo. Sultan tampaknya amat terkesan dengan kealiman dan keintelektualan Al-Farabi. Lalu ia diajak pindah ke Aleppo dan diberi kedudukan yang baik. Sultan memberinya kedudukan sebagai ulama istana dengan tunjangan yang besar sekali. Tetapi Al-Farabi lebih memilih untuk hidup sederhana dan tidak tertarik dengan kekayaan dan kemewahan dunia. Dan ia meninggal dunia di Damaskus pada tahun 950 Masehi di umur 80 tahun dan dimakamkan di luar gerbang kecil kota bagian selatan. Adapun sebagai seorang filsuf Islam, Al-Farabi juga banyak menulis karya, sekitar ratusan lebih karya tulis yang dihasilkan Al-Farabi, akan tetapi sangat sedikit yang sampai kepada kita atau yang dikenal oleh masyarakat. Adapun karya-karyanya ada namanya Syarh Kitab Al-Burhan atau komentar atas karya Aristoteles. Ada juga Al-Mukhtasar atau logika, Al-Wahid wa Al-Wahdah atau filsafat, Syarah Kitab As-Sama wa Al-Alam atau komentar atas kosmologi Aristoteles. Konsep pemikiran Al-Farabi yaitu memahami Tuhan sebagai wajib al-wujud yang merupakan sumber segala keberadaan. Dalam pandangannya, Tuhan adalah realitas tertinggi yang keberadaannya tidak membutuhkan sebab lain. Adapun struktur kosmos yang dijelaskan oleh Al-Farabi ada 3. Yang pertama, al-aql al-awwal atau akal pertama.
Akal pertama adalah hasil dari kontemplasi Tuhan atas dirinya sendiri. Akal ini memancarkan akal kedua dan menciptakan langit pertama atau al-falak al-awwal. Yang kedua, akal kedua hingga akal kesembilan. Setiap akal dalam hierarki ini memancarkan akal berikutnya dan langit yang sesuai tetap setiap tingkat lebih jauh dari Tuhan. Yang ketiga, al-aql al-asir yang dikenal sebagai akal aktif. Akal ini memainkan peran penting dalam dunia manusia karena melalui akal aktif jiwa manusia memperoleh pengetahuan dan kesempurnaan intelektual. Sekian.